وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fima ing dalam nerangake perkara yuki kang bisa nibakake apa ma firdati ing dalam murtad. Yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben wong Islam apa hifdzu islamihi ngreksa islami kulli muslim eman uhu tegese nyegah islamahu wa saunuhu tegese ngreksa islamahu amma sanging perkara yufsiduhu kang bisa ngrusak apa ma ing islamahu ay ansyai'in tegese saking suci-wici la yuslihu kang ora bisa bagusake apa syai' ing islamahu wala khairan ora ana kebagusan iku maujud fihi ing dalam syai' wa yubtiluhu lan bisa batalake apa ma ing islamahu ay yusqitu tegese ngugurake apa ma hukmahu ing hukume islamihi wa yaqta'uhu lan megot apa ma ing islamahu bi alla yajzimahu gambare kelawan yen to ora mantep sapa kullu muslim ing islamahu fayashmulu mongko mengku apa ma ataradduda ing miter-miter fil kufri ing dalam kufur wa huwa utawi ma iku ar-riddatu murtad wa huwa utawi riddah iku afhashul kufri luweh alane kufur wa aghlazuhu lan luweh lupute kufur utawa luweh abote kufur hukman ing dalam hukume li annal murtada krana temestune murtad iku la yuqarru ora bisa den tetepake sapa murtad bil jizyati kelawan bayar pajak wala yu'manu lan ora den akati aman sapa murtad bi khilafil kafiri kelawan bedani wong kafir al asli kang asal fi zalika ing dalam mengkono jizyah wa innar riddata lan temestune murtad iku tuhbitu bisa nglebur apa riddah al amala ing amal ini tasolat lamun tetemu apa riddah bil mauti kelawan mati faka annal murtada mongko kaya temestune murtad iku lam ya'mal ora ngamal sapa murtad syai'an ing suci-wici wa illa lan lamun ora ini tasolat bil mauti ya hubito mongko den lebur apa sawabu amalihi ganjarane amali murtad wala yalzamu lan ora tetep mingkauni riddati saking anane murtad iku akubahu anwa'il kufri luweh olone pira-pira maceme kufur apa kaunul murtadi anane murtad iku akbaha luweh olo minal kafir tinimbangane kafir al asli kang asal. Ala taro ana ta ora weruh sapa sira yen anna Aba Jahlin ing temestune Abu Jahal wa Aba Lahabin lan temestune Abu Lahab wa amsalahuma lan pira-pira padane Abu Jahal lan Abu Lahab iku akbah luwe Allah minal murtadina ketimbang wong murtad kabeh lima krana perkara ittasofu kang persifatan sapa Abu Jahal Abu Lahab wa amsaluhuma bihi kelawan ma bayane min ziyadatil ainati tambahi angas wa anwa'il adza lan macem-maceme piloroh lin nabi maring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghairi zalika lan saliyane mengkono-mengkono ziyadah mimma saking perkara layuh kang ora den itung apa mah wal iyadzu utawi nyun kau bereksa iku billahi dumateng Gusti Allah taala mau suci sapa Allah ai a'udzu tegese nyun kebereksa sapa ingsun billahi dumateng Gusti Allah wa atasimu lan nyun kareksa sapa ingsun min zalika saking mengkono-mengkono ziyadah ila akhirih. Fasal di dalam menerangkan riddah atau murtad atau menerangkan tentang hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang jatuh ke dalam riddah atau kemurtadan. Yajibu ala kulli muslimin hifdzu islamihi. Bagi setiap muslim wajib atau harus menjaga keislamannya. Artinya mencegah dan menjaganya dari hal-hal yang dapat merusak keislamannya. Ai an syai'in la yuslihuhu wala khaira fihi. Maksudnya sesuatu atau apapun yang tidak bisa menjadikan baik akan keislamannya dan tidak ada kebaikan sama sekali. Artinya hal-hal tersebut dapat memperburuk keislaman seseorang dan tidak ada baik-baiknya sama sekali. Qauluhu wa yubtiluhu ila akhirih. Selain itu, setiap muslim wajib menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat membatalkan keislamannya atau yang dapat menggugurkan hukum keislamannya. Maksudnya, suatu hal yang dapat menyebabkan dirinya tidak dihukumi sebagai orang Islam secara syariat. Selanjutnya, wa yaqta'uhu ila akhirih. Setiap orang Islam juga wajib mencegah
segala sesuatu yang dapat memutuskan keislamannya, sehingga ia terputus dari Islam. Bisa diartikan tidak lagi berjalan dalam aturan-aturan agama Islam. Sedangkan gambaran-gambaran dari hal-hal yang merusak, membatalkan, dan memutus keislaman seseorang, yaitu jika seseorang sudah tidak lagi merasa mantap dengan keislamannya, merasa tidak yakin dengan Islam atau tidak yakin jika Islam itu adalah agama yang benar. Fayashmulu at-taraddudu fil kufri ila akhirih. Kemudian perkara tersebut memuat atau menarik keraguan untuk menuju pada kekufuran. Orang tersebut ragu terhadap agama Islam, sehingga lama-lama masuk pada kekufuran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang dimaksud dengan ma yufsiduhu wa yubtiluhu wa yaqta'uhu itu adalah riddah atau murtad. Artinya murtad adalah sesuatu yang dapat merusak, membatalkan, dan memutuskan keislaman seseorang. Riddah dihukumi sebagai kekufuran yang paling jelek dan paling berat. Yang artinya kufur yang paling jelek dan paling berat hukumnya adalah riddah. Dikarenakan orang yang murtad itu tidak lagi bisa dikategorikan sebagai orang kafir yang diperintah membayar pajak di negeri Islam agar ia mendapatkan keamanan atau perlindungan dari pemerintahan Islam. Dengan kata lain, ia dianggap lebih buruk dan lebih berat hukumannya daripada kafir asli atau orang kafir sejak ia pertama kali balik, dikarenakan ia berasal dari keluarga kafir. Bikhilafil kafiril asliyi, berbeda dengan aturan hukum pada kafir asli, di mana ia diperintah untuk membayar pajak agar ia mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam. Jadi untuk orang yang murtad itu lebih parah hukumnya daripada kafir asli. Orang kafir asli dengan membayar pajak maka ia akan mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam. Sedangkan tidak untuk orang yang murtad. Walaupun ia sudah membayar pajak atau jizyah, ia tidak akan pernah mendapatkan perlindungan dari pemerintahan Islam. Selanjutnya, wa inna riddata tuhbitul amala ini tasolat bil mauti faka'annal murtada lam ya'mal syai'an. Sesungguhnya kemurtadan atau riddah itu dapat meleburkan amal seseorang jika orang tersebut mati dalam keadaan kemurtadannya. Belum sempat masuk Islam, dia sudah mati, maka seakan-akan si murtad tersebut dianggap tidak pernah beramal sama sekali. Wa illahu bito thawabu amalihi. Jika dia kembali kepada agama Islam, artinya jika kemurtadannya tidak sampai kematian, sebelum mati ia sudah kembali kepada agama Islam lagi, dan dia meninggal dunia, maka amalnya masih dianggap ada. Hanya saja amalnya tersebut hanya menggugurkan kewajiban saja, dan amalnya tidak berbuah pahala sama sekali. Berikutnya, wala yalzamu min kaunir riddati aqbahu anwa'il kufri kaunul murtadi aqbaha minal kafiril asli. Walaupun orang murtad itu lebih buruk daripada kafir asli, akan tapi hal itu masih tidak bisa menetapkan kalau murtad itu adalah kekufuran yang paling buruk. Maksudnya, masih ada kekufuran yang lebih buruk dan lebih hancur lagi daripada murtad. Ala taro anna Aba Jahlin wa Aba Lahabin wa amsalahuma. Apakah kamu tidak tahu atau kita tidak mengetahui? Maksudnya, bukankah kita sudah tahu kalau Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang yang selevel dengan Abu Jahal dan Abu Lahab tersebut itu adalah orang-orang yang paling buruk atau lebih buruk daripada orang-orang murtad. Karena ada suatu hal atau perbuatan yang mereka lakukan sehingga mereka disifati atau dianggap sebagai orang yang lebih buruk daripada orang murtad. Termasuk diantaranya yaitu mereka adalah orang-orang yang lebih menentang Nabi Muhammad dan orang-orang yang lebih menyakiti Nabi Muhammad SAW. Dan selain hal itu semua dari hal-hal yang tidak dihitung atau tidak dijelaskan pada keterangan ini. Maksudnya masih banyak perbuatan-perbuatan buruk yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad dari berbagai macam bentuk keburukan yang lebih menyakiti Nabi. Sehingga mereka dicap sebagai orang-orang yang paling kufur di antara orang-orang yang kufur. Serta level kekufurannya adalah lebih buruk daripada orang murtad. Wal'iyadzu billahi ta'ala. Permintaan perlindungan itu hanya kepada Allah Ta'ala. Ai a'udzu billahi wa a'tasimu min dzalika. Artinya kita selalu
bermohon kepada Allah agar Allah melindungi kita dan Allah selalu menjaga kita dari kekufuran-kekufuran, dan semoga kita tidak dijadikan sebagai orang yang menentang Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa qad kathura lan teman-teman wis akeh fi hadzal zamani ing dalam iki zaman apa at-tasahulu gegampang fil kalami ing dalam guneman, hatta annahu sehingga teman sedune kelakuan ail hala tegese tingkah wasyana lan yo tingkah iku yakhruju metu min ba'dihim saking setengah ahli zaman apa alfazun pira-pira lafat tukhrijuhum kang bisa ngetokake apa alfaz ing ba'dihim an dinil islami saking agama Islam. Wala yarawna lan tapine ora weruh sapa ba'duhum zalika ing mengkono-mengkono metune lafat. Ai khurujal alfazi tegese metune pira-pira lafat. Zamban ing dosa ai hajaban tegese aling-aling anillahi saking Gusti Allah. Fadlan apa maneh angkauni saking anane zalik iku kufron kufur. Ai la ya'taqiduna tegese orang yakinake sapa ba'duhum zalika ing mengkono-mengkono khurujal alfazi zamban ing dosa wala kufron lan ora ing kufur. Wa adamu i'tiqadihim utawi ora anane i'tiqadi ba'dihim al kufra ing kufur iku aula luwe utama bil intifai kelawan dadi sepi. Ai fa innahum tegese mongko temen setuhune ba'dhum iku la ya'taqiduna ora padha yakinake sapa ba'duhum zalika ing mengkono-mengkono khurujal alfazi zamban ing dosa. Fa kaifa mongko kaya apa ya'taqiduna padha yakinake sapa ba'duhum zalika ing mengkono-mengkono khurujal alfazi diarani kufron ing kufur. Faqauluhum mongko utawi dawuhe Ki musannaf rupane dawuh fadlan iku mansubun kang den nasabake al masdariyati ing atase dadi masdar. Wa taqdiru utawi kira-kirane utawa penjelasane iku fukita dan sepekake apa i'tiqadu zambi ngiyakini dosa faktan kelawan nyepekaken temenanan. Yafdulu kang ngungkuli apa faktun an fakti i'tiqadil kufri saking nyepekake ngiyakini kufur. Kaza koyo iki keterangan fadlan yukhadhu dan ala popoza minal misbahi saking kitab al-misbah. Pada zaman ini atau saat ini banyak sekali terjadi at-tasahulu fil kalam, meremehkan di dalam ucapan, berkata sembarangan, gampang berbicara atau bicara seenaknya. Yang dimaksud adalah tidak hati-hati di dalam berkata. Sehingga yang terjadi adalah banyak sekali ucapan-ucapan yang keluar dari orang saat ini, yang mana hal itu bisa membuat mereka keluar dari agama Islam. Ucapan yang membuat seseorang bisa dikatakan sebagai orang kufur. Tetapi wala yarawna dzalika, mereka tidak mengetahui akan hal itu. Tidak mengetahui kalau ucapan yang keluar dari mulut mereka itu bisa menyebabkan sesuatu kekufuran atau menyebabkan mereka kufur. Mereka tidak tahu kalau ucapan yang diucapkan itu adalah suatu dosa. Ai hijaban anillahi. Ucapannya itu bisa menjadi penghalang antaranya dengan Allah, membuatnya ia jauh dari Allah. Fadlan an kaunihi kufron. Apalagi kalau yang diucapkan itu adalah suatu kekufuran yang malah lebih berbahaya lagi. Ai la ya'taqiduna dzalika dzamban wala kufran. Mereka tidak meyakini atau tidak menganggap kalau yang dikatakan itu adalah dosa dan kekufuran. Malah kalau zaman sekarang sudah dikasih tahu kalau yang diucapkan adalah merupakan suatu kekufuran, mereka dengan enteng, dengan mudah menjawab dengan kata masa, dengan nada meremehkan. Berikutnya wa adam i'tiqadihimul kufra aula bil intifai. Tidak adanya keyakinan jika ucapan mereka menyebabkan kekufuran itu lebih untuk dianggap parahnya sebuah peniadaan keyakinan. Maksudnya jika mereka tidak menganggap kalau yang diucapkan itu adalah merupakan suatu dosa, maka bagaimana mungkin mereka meyakini kalau yang diucapkan itu adalah sesuatu kekufuran? Artinya dosa saja tidak yakin, apalagi kufur. Mereka meyakini bahwa ucapannya adalah biasa-biasa saja, normal-normal saja. Mana mungkin mereka menganggap ucapannya adalah dosa, apalagi sampai kufur. Faqauluhu fadlan mansubun alal masdariyati. Ucapan Kiai Musannaf yaitu lafadz fadlan adalah dibaca nasab karena sebagai masdar. Wa taqdiru fuqida i'tiqadu dzunubi faqdan yafdulu ala faqdi i'tiqadil kufri.
Penjelasan atau maksud dari fadlan an kauni kufron adalah mereka atau orang-orang zaman sekarang itu tidak meyakini kalau ucapan atau perkataannya, maksudnya ucapan yang sembrono dan tidak hati-hati, itu saja bagi mereka menganggap benar-benar tidak ada dosa. Hal ini lebih unggul bagi mereka untuk tidak meyakini kalau itu kufur. Maksudnya mana mungkin mereka meyakini sebagai kekufuran. Kadza yu'khadhu minal misbahi. Keterangan ini diambil dari kitab Al-Misbah. Untuk tambahan saja dan sebagai pelajaran bagi kita semua dalam masalah lafadz kadza yu'khadhu minal misbahi atau lafadz-lafadz yang serupa dengan ini. Imam atau ulama sekelas Imam Nawawi, jika mengambil keterangan orang lain, beliau mau menunjukkan referensinya, tidak malu untuk menunjukkan referensinya. Oleh karena itu jangan sampai kita berani plagiat, jangan sampai kita berani menyebutkan pendapat orang lain, yaitu tanpa menyebutkan referensinya. Hal itu kita lakukan adalah sebagai wujud penghargaan kita terhadap karya orang lain. Dan tentunya semoga menjadi keberkahan bagi kita semua. Sekiranya cukup sekian dulu kajian kitab Mirqatis Su'ati Tasdiq pada video ini. Dan insya Allah akan dilanjutkan pada video-video berikutnya. Saya mohon maaf jika masih banyak sekali kesalahan dari segi bacaan dan juga keterangan. Serta mohon maaf karena keterlambatan atau lama tidak upload video. Tidak lain itu adalah karena masih ada kerepotan yang tidak bisa ditinggalkan. Sekali lagi saya mohon maaf. Yang terakhir, sudilah kiranya untuk mendukung channel ini dengan cara mensubscribe-nya dan juga membagikan link video ini. Semoga kajian kali ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.